Di kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai Holter monitoring. Oke, sebelum kita lanjut Holter monitoring, saya nothing to declare. Oke, jadi perlu juga kita ketahui sedikit sejarahnya tentang perkembangan ambulatory ECG monitor ini ya. Jadi alat ini sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja dulu. Jadi ditemukan oleh seorang ahli fisika yang namanya Norman Jeffries Holter sekitar tahun 1940-an, Perang Dunia Kedua, yang dimana ditemukan secara nggak sengaja karena nggak berhasil bikin alat perekam EEG. Jadi waktu alat itu dipindahkan ke jantung, ternyata hasil rekamnya lebih baik. Cuman dengan terbatasnya teknologi, alat Holter saat itu besar sekali. Dia seperti tas, ya, yang beratnya hampir 40 kilo. Masih di zaman-zaman sebelum zaman ditemukannya transistor, sehingga berat sekali, ya. Tapi untungnya dengan perkembangan teknologi berkembang pesat sekali, yang sekarang sudah kecil-kecil saja, hanya sebesar HP dan bisa dimasukkan kantong dan tersembunyi di balik baju. Nah, selanjutnya alat ini pun lebih dikembangkan lagi dan lebih dikecilkan lagi sampai bisa dimasukkan di bawah kulit. Ya. Nah, selanjutnya alat ini bersifat punya fungsi utama yaitu merekam. Ya. Jadi merekam irama jantung selama waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan settingnya. Dan ini dilakukan dalam aktivitas sehari-hari pasien. Nah, sifat rekaman itu bisa bersifat intermittent, artinya dia merekam hanya di saat diperlukan saja, atau dia merekam terus-menerus selama dia disetel untuk merekam. Nah, sifatnya juga ada yang bersifat loop recorder atau yang non-loop recorder. Kalau misalnya non-loop recorder, dia hanya berjalan, rekamannya sekali jalan saja. Kalau sudah habis kuota memorinya atau kuota waktunya, maka dia akan stop merekam. Atau sifatnya yang loop recorder, bisa merekam terus-menerus, di mana kalau sudah melewati batas memori, maka dia akan menimpa rekaman yang paling tua. Jadi balik merekam ke awal. Nah, alat-alat ini pun terbagi beberapa jenis. Jadi ada yang sifatnya ada Holter monitor, ada yang namanya external loop recorder, ada yang implantable loop recorder. Masing-masing punya fitur-fitur tersendiri. Dan ini bisa kita sesuaikan dengan keluhan pasien. Sebagai contoh, jika pasien keluhannya keluhan terkait aritmia misalnya hampir setiap hari, maka untuk penggunaan Holter biasa saja, Holter monitoring itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya keluhannya hanya sekali sebulan, sekali 2 bulan, tentu nanti diagnostic yield-nya akan rendah sekali dengan menggunakan Holter monitoring, sehingga kita harus menggunakan modalitas yang lain yang lebih jangka panjang, bisa external recorder. Cuma external recorder kayak di luar, maka biasanya nggak nyaman buat pasien karena harus dibawa kemana-mana dan kelihatan dan repot. Sehingga bisa dipertimbangkan untuk menggunakan implantable recorder dengan prosedur sederhana, ditanamkan secara subkutan. Setelah melewati waktu yang ditentukan, maka rekamannya bisa diambil dengan suatu alat interrogator. Bisa dilihat di sini bahwa Holter monitor itu diagnostik yield-nya cuma 22%. Jadi kita betul-betul harus yakin betul bahwa aritmianya itu sering terjadi harian. Nah, setelah misalnya kalau yang sekali sebulan bisa dipertimbangkan yang lain, misalnya external loop recorder ataupun implantable loop recorder yang bisa mencapai diagnostic yield hingga 78%. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menggunakan apa saja kita menggunakan Holter ini bisa menjadi panduan selain digunakan untuk keperluan prognosis atau untuk monitor aritmia yang sedang diobati. Itu kalau keluhannya sering, maka bisa menggunakan Holter, ya. Holter bisa disetel biasanya 24 jam paling pendek, paling panjang 7 hari 1 minggu. Nah, sedangkan kalau misalnya external loop recorder ini external loop event recorder, jadi dia tidak langsung merekam, tapi hanya merekam jika ada gejala. Jika pasien mengalami gejala, maka pasien bisa menekan tombol yang ada di alat tersebut sehingga alat itu akan merekam
beberapa waktu ke belakang dan beberapa waktu ke depan untuk menangkap aritmia yang mungkin tidak segera menimbulkan gejala saat itu. Nah, tentu kalau misalnya life threatening kita jangan sarankan Holter, tentu kita lakukan telemetri di rumah sakit ya. Nah, biasanya keluhan yang paling umum itu adalah sinkop pada pasiennya, transient loss of consciousness, yang biasanya disebutkan sinkop. Jika pada pasien itu sinkop dan besar kemungkinan aritmia penyebabnya dan risikonya tinggi, maka itu kelas 1 untuk in-hospital monitoring. Nah, tapi jika memang tidak bergejala atau relatif tidak berbahaya saat itu atau sulit ditentukan, maka bisa kita pertimbangkan ILR kelas 1. Ya. Nah, jika low risk, maka kita bisa menggunakan Holter di sini kelas 2A. Nah, jika kita mau pasang Holter, tentu kita persiapan alat dulu. Yang paling penting adalah memilih posisi lead mana yang mau kita pakai. Jadi banyak sekali posisi lead, ada berbagai macam posisi lead, tapi lead 4 lead ini yang paling sering kita pakai dengan segala macam kombinasinya ya. Yang biasanya adalah elektroda 3 sampai 3 atau 5 lead. Nah, kalau bisa menggunakan posisi MCL1, ini digunakan kalau bisa sekaligus untuk mendeteksi perubahan terkait iskemia, sekaligus aritmia. Nah, ini yang paling dasarnya kita bisa menggunakan MCL1. Atau kita bisa merekam yang lebih lengkap menggunakan Mason Likar. Ini mirip seperti posisi EKG 12 lead biasa, cuman yang di ekstremitas dipindah ke bahu dan ke sias. Lalu jika aritmia atrial dicurigai jadi penyebab, maka kita menggunakan konfigurasi Lewis yang khusus untuk merekam atrium. Nah, jika ada pasien ini terkait dengan ARVC misalnya atau kelainan aritmia ventrikel, maka bisa menggunakan Fontaine coordination untuk menangkap misalnya gelombang epsilon lebih baik lagi. Nah, tentu pasien itu kita persiapkan ya. Jadi kalau misalnya mau dipasang Holter, jadi tempat pemasangannya harus bersih ya, dicukur supaya koneksinya bagus. Nah, terus yang paling penting adalah pasien itu mencatat aktivitasnya selama 24 jam atau selama yang kita setel Holter itu. Biasanya kalau 24 jam, maka dalam sehari semalam disetel semua kegiatan dicatat dari bangun pagi sampai tidur malam, semua dicatat, termasuk keluhan-keluhan yang mungkin dialami. Selain itu juga pencatatan ini juga harus menggunakan alat pengukur waktu yang sudah terstandar yang sesuai dengan alat Holternya supaya tidak terjadi pergeseran waktu, sehingga kita bisa lebih akurat mengkorelasikan kelainan EKG yang mungkin kita temukan di saat rekaman Holter dengan keluhan pasien yang ada pada diarinya. Lalu selanjutnya indikasi Holter sebenarnya hanya 4 ini saja plus 1 ya. Jadi untuk evaluasi pasien-pasien yang simptomatik karena diduga karena aritmia, atau pasien-pasien yang tanpa aritmia atau dengan aritmia yang asimptomatik, misalnya AF. Selanjutnya untuk menilai evaluasi pemberian terapi anti aritmia, dan yang khususnya lagi untuk menilai fungsi ALEKA ya, atau alat-alat implantable cardiovascular device. Yang satu lagi fungsi bisa digunakan untuk mendeteksi silent ischemia, tapi kita nggak jadikan fokus di sini. Ya, fokus adalah aritmia. Oke. Nah, jadi pada evaluasi pada pasien yang simptomatik, ini biasanya terkait dengan keluhan yang berkaitan dengan aritmia tersebut, yaitu sinkop atau pre-sinkop. Nah, ini sebagian besar pasien, hampir 40% lebih pasien ini mengeluh kalau bukan sinkop atau pre-sinkop, keluhannya berdebar. Ini sudah bisa jadi indikasi untuk memeriksa Holter pada pasien ini. Keluhan lain tentu bisa yang berhubungan, yaitu atypical chest pain, ada rasa sesak, atau TIA, ya. Transient ischemic attack. Nah, fungsi dari Holter ini tentunya untuk melihat ada nggak hubungan antara keluhannya ini dengan aritmianya. Itu makanya penting dari pasien ini mencatat diary-nya, ya, membuat diary yang lengkap.
Dan Holter ini terutama berguna pada aritmia yang sifatnya episodik atau paroksismal, tidak setiap waktu ada, sehingga sering tidak terekam di EKG surface ECG. Ya. Nah, tentu tetap kita tidak bisa menafikan data-data lain, history and physical exam itu penting, data-data lain juga penting, EKG, foto ronsen, echo, dan lain-lain. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau menurut Perky bagaimana rekomendasinya jika sinkop atau presinkop ada rasa pusing, hitam, berdebar-debar, jika sebabnya belum diketahui maka wajib dipasang diperiksa Holter. Nah, jika ada terdokumentasi aritmia yang dicurigai sebagai penyebab dari sinkop keluhan pasien, maka itu dianjurkan untuk diperbolehkan untuk dipasang Holter. Nah, jika sudah jelas dari data lain ada aritmia tercatat, dia sudah ada total AV block, misalnya jelas sekali masalahnya dan kelainan lain tercatat pada history physical, tentunya bukan indikasi untuk diperiksa Holter. Selain itu, jika ada pasien-pasien dengan keluhan-keluhan terkait neurologis, apalagi dicurigai ada suatu AF atau flutter, atrial flutter, maka ini diperbolehkan untuk kita periksa Holter. Demikian juga jika ada sesak maupun nyeri dada, itu boleh diperiksa Holter jika kita mencurigai aritmia sebagai penyebabnya. Oke, selanjutnya untuk contoh saja ada pasien usia 65 tahun tidak ada keluhan, tidak ada kelainan jantung, tapi ada sinkop berulang. Diperiksa EKG biasanya ternyata EKG-nya bagus-bagus saja, kecuali hanya sinus bradikardi saja dengan tensi yang cukup baik saat itu. Dari EKG saja kita tidak bisa menentukan kelainan apa, tapi kita bisa menggunakan Holter. Ketika di Holter kita didapatkan total AV block yang terjadi pada malam hari, ya. Nah, jadi ini berkorelasi setelah kita korelasikan dengan diari pasiennya bahwa ada catatan terjadi agonal gas. Jadi ini mendukung suatu aritmia yang bermakna. Nah, selanjutnya bisa pada pasien lain, pasien perempuan usia muda ada sekali-sekali berdebar-debar, episode terakhir itu 4 hari yang lalu, semuanya normal diperiksa. Ya, setelah didapatkan dengan Holter, ternyata kita bisa nangkap ternyata ada AVNRT, sehingga bisa diterapi sesuai dengan kelainannya, dan bisa kita juga ketahui bagaimana jenis mekanisme aritmianya. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan pasien-pasien yang tanpa aritmia atau dengan aritmia yang tidak ada gejala? Ini sangat berguna sekali sebagai alat untuk prognosis, ya, alat prognosis. Apalagi misalnya untuk pasien-pasien yang seperti disampaikan tadi Dr. Muzakir, ya, atau Dr. Aryardin, bagaimana misalnya aritmia tertentu, aritmia fatal atau AF itu bisa tidak ada keluhan pada pasien tersebut, kita bisa melakukan Holter. Nah, apalagi kadang-kadang tidak semua pasien mengeluhkan ada ventricular excess systole yang lebih dari 10 kali per menit, ya. Padahal itu suatu hal yang berbahaya, sehingga perlu kita cek dengan Holter. Terutama AF yang dalam hubungannya dengan stroke. Selain itu juga pasien-pasien yang tidak keluhan, misalnya pada pasien yang dengan diabetes mellitus itu biasa terdapat gangguan kardiak autonomik neuropati, sehingga terjadi gangguan pada variabilitas heart rate-nya. Ini menjadi stratification yang penting pada pasien ini. Oke, dari Holter kita bisa menemukan berapa banyak irama pasien itu yang di dalam keadaan AF. Jadi kita bisa menghitung AF-nya. Jadi menurut studi KP-RITM, nah itu ditemukan bahwa yang di atas cut-off 11,4% itu cukup bermakna risiko tromboembolinya. Sehingga ini bisa kita jadikan untuk prognostic factor, di mana lamanya seorang pasien dalam AF itu menentukan berapa risikonya untuk terkena thromboembolic event. Oke, selanjutnya bagaimana rekomendasi Perky? Nah, jika ada ischemic stroke yang kita nggak tahu etiologinya sama sekali, disarankan untuk ambulatory ECG Holter yang setidaknya 3 hari lebih lamanya, ya, lebih dari 72 jam. Ini adalah kelas 1 alias wajib. Nah, jika pasien yang sudah pasca
infark miokard dengan gangguan LV dysfunction, atau misalnya dengan pasien dengan CHF ya, gagal jantung kronik, itu disarankan untuk dilakukan Holter dengan parameter-parameter tambahan misalnya seperti heart rate variability, heart rate turbulence, dan TF alternance. Begitu juga pada idiopathic hypertrophic cardiomyopathy, ini terutama untuk melihat respon iramanya ya. Ini juga sama juga kelasnya, yaitu dibolehkan untuk diperiksa. Nah, tapi kalau misalnya pasien hanya hipertensi saja dengan LVH post MI tapi LV function-nya nggak terganggu ya, atau penyakit katup, itu tentunya bukan indikasi untuk Holter. Selanjutnya bisa kita gunakan untuk evaluasi terapi antiaritmia. Ini sebenarnya masih cukup terbatas ya. Itu untuk menilai antiaritmia ini tentu syaratnya sebelum diberikan obat dia sudah terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau belum ada dokumentasi sebelum dia menggunakan obat antiaritmia, maka tidak ada gunanya jika kita periksa Holter untuk tujuan menilai aktivitas terapi antiaritmia. Fokus di dalam Holter ini adalah untuk melihat apakah ada efek proaritmik dari obat yang diberikan. Nah, ini terutama berguna untuk melihat bagaimana AF burden pada pasien yang sudah dilakukan ablasi pulmonal vein. Nah, selanjutnya berdasarkan Perki 2017, untuk menilai efek antiaritmia yang aritmianya terdokumentasi dengan baik, itu syaratnya terdokumentasi dengan baik, maka itu wajib dilakukan, boleh ya, sangat kuat rekomendasinya. Nah, kalau untuk evaluasi pos ablasi AF, terus menilai efek-efek proaritmik dari obat-obat anti aritmia, terus untuk menilai bagaimana rate control pada pasien yang menderita AF, itu disarankan untuk diperiksa Holter. Nah, untuk mendokumentasikan aritmia yang bersifat paroksismal atau bolak-balik muncul selama terapi, itu sifatnya dibolehkan. Oke, selanjutnya fungsi lain juga untuk menilai bagaimana fungsi ALEKA, ya, alat implan elektronik kardiovaskular, misalnya ICD atau PPM. Nah, biasanya alat-alat ini kalau untuk sekarang sudah ada memori internalnya yang sebenarnya cukup bagus, cuman tidak cukup panjang ya, karena keterbatasan teknologi, jadi tidak bisa merekam. Paling panjang merekam hanya 10 menit. Dan biasanya tidak bisa merekam ke belakang. Nah, kekurangan ini bisa kita cover dengan menggunakan Holter ya. Tujuan utama evaluasi ALEKA ini adalah untuk membantu kita menyetel dengan lebih baik alat tersebut. Nah, jadi menurut Perki 2017 untuk menilai fungsi ALEKA tersebut, untuk melihat jika ada error pada alat itu, kesan error, atau misalnya banyak interference, kita curiga interference, itu kita bisa lakukan Holter untuk menyingkirkan kemungkinan misalnya interference dari otot, atau misalnya ada kelainan-kelainan yang lain seperti pacemaker mediated tachycardia ya. Dan juga untuk mendeteksi apakah fungsi dari adaptive response programming atau automatic mode switch itu bekerja dengan baik pada alat tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita tidak punya alat programmer, kita setidaknya masih ada kemungkinan menggunakan Holter untuk menilai apakah ada malfungsi dari alat implan tersebut. Nah, sekaligus juga pada pasien dengan ICD, maka itu bisa digunakan untuk menilai terapi-terapi. Selanjutnya, untuk monitor post-op implantasi alat, itu dibolehkan, ya, masih dibolehkan. Dr. Moksid, waktunya. Ya, oke, ya. Selanjutnya,
Jadi saya sedikit menceritakan tentang apa saja bentuk-bentuk bentuk-bentuk variabel yang mungkin bisa muncul di holter. Itu misalnya salah satunya HRV, heart rate variability, yaitu suatu variasi dari heart rate cycle yang disebabkan oleh efek dari autonomic nerve system. Ya. Begitu juga ada HRT dan T-wave alternance, nanti dijelaskan sebelumnya, selanjutnya. Di sini di HRV ini ada dua yang terutama kita gunakan, yaitu SDNN yang bisa mewakili kondisi dalam 24 jam atau SDANN yang bisa mewakili untuk 5 menit. Ya, ini cara pengukurannya, jadi dirata-ratakan RR-nya ya. Yang umum kita pakai ada SDNN. Jadi aktivitas jantung itu sangat dipengaruhi oleh parasimpatik dan simpatik ya, serta baroreseptor. Nah, nanti gambarannya akan tergambar di dalam satu grafik yang namanya grafik frekuensi ya. Di mana nanti akan terbagi very low frequency, dan high frequency. Ini masing-masing menggambarkan suatu komponen mana yang mempengaruhi dari heart rate variability itu. Selanjutnya heart rate turbulence. Heart rate turbulence ini adalah fenomena bahwa setelah adanya compensatory pause setelah PVC itu biasanya ada long pause ya. Di mana itu akan mempengaruhi fungsi barorefleks sehingga untuk sesaat irama sinus akan meningkat frekuensinya lalu turun lagi kembali ke baseline. Ini disebut sebagai heart rate turbulence dan diwakili oleh turbulence onset ya, seberapa cepat dia mulai meningkatkan kecepatannya, dan turbulence slope seberapa lambat perlambatannya. Oke. Ini contoh pengukurannya. Ya, kalau misalnya kita ukur di saat PVC di antara min 1 dan 0 itu ada pause yang panjang menyebabkan 0 sampai 1 itu jadi memendek, naik kecepatannya dan pelan-pelan turun ke baseline misalnya di 45. Nah, ini bisa kita ukur dalam bentuk ekspresi di bawah 0% berarti normal. Nah, selanjutnya ini juga turbulence slope ya. Oke, selanjutnya T-wave alternance yang tidak kalah pentingnya, ini variasi dari gelombang T-wave. Gelombang T itu tidak mudah berubah, sehingga kalau ada perubahan terkait pada gelombang T, maka itu sangat berpengaruh, sangat berhubungan dengan suatu risiko ACD. Ya. Diukur dalam bentuk microvolt, ada dua cara pengukurannya, yaitu dengan spectral mode atau modified moving average. Kalau untuk holter, itu kita menggunakan modified moving average karena spectral mode dilakukan biasanya saat treadmill stress test. Ya. Nah, normalnya kalau di bawah 47 mikrovolt, kalau di atas 47 berat, di atas 60 lebih berat. Oke, ini contoh cara pengukurannya, ya. Metode pengukurannya bisa dibaca kembali. Oke, selanjutnya dalam laporan holter apa aja yang harus ada? Yaitu harus ada basic rhythmnya apa dulu. Selanjutnya, bagaimana respon irama terhadap aktivitas pasien, kita hubungkan dengan diary-nya. Jika dengan aktivitas tidak ada peningkatan heart rate, terus atau mungkin karena ada efek dari beta blocker misalnya, maka kita bisa melihat chronotropic competence. Lalu kita laporkan juga bagaimana konduksi atrioventrikularnya, ada AV block atau tidak. Selanjutnya, adakah takikardia yang tidak semestinya, inappropriate, atau ada bradykardia yang tidak semestinya juga, yang tidak berhubungan dengan siklus bangun tidur. Oke, selanjutnya untuk tambahan juga dilaporkan heart rate variability sebagai gambaran dari fungsi ANS. Oke, ini contoh laporan, bisa dilihat di sini panjang sekali. Ini kalau ada yang modelnya menulis semua, ada irama dasarnya apa, ventricular events-nya dijelaskan apa saja. Terlalu banyak, untungnya untuk sekarang lebih mudah, sudah ada ringkasannya di halaman paling depan, sehingga kita bisa langsung baca bahwa ada kelihatan di situ, nanti kita bisa lihat iramanya seperti apa, terus minimum, maksimum berapa, terus berapa persen yang ventrikular, yang PVC, berapa persen yang PAC misalnya, nah terus berapa banyak yang run, itu semua bisa kita lihat di sini, sehingga kita bisa menyimpulkan lebih mudah lagi. Jadi kita bisa juga lihat data-data yang lain yang mendukung, misalnya seperti ini, kita bisa melihat heart rate trend, bahwa kita harusnya melihat ada dipping, harusnya ada dipping waktu selama tidur, misalnya umumnya antara jam 10 sampai jam 6 pagi itu heart rate-nya akan turun ke bawah, sedangkan pas bangun heart rate-nya akan naik.
Nah, sehingga nanti akan tergambar pada area interval histogramnya ada kelihatan 2 puncak. Nah, pada pasien ini kelihatannya kurang baik karena kelihatannya responnya tidak terlalu mendekati respon normal, yaitu tidak terlalu kelihatan dippingnya. Mungkin karena kemungkinan besar karena pasiennya bersifat sedentary. Nah, selanjutnya ini adalah laporan suatu HRV. HRV ini dilaporkan dalam bentuk Waktunya, Dr. 2. Foxet. Oke, ya, ini yang terakhir. Dilaporkan dalam bentuk 2, time domain dan frekuensi domain. Nah, time domain ini kita cukup lihat SDNN-nya saja. Jadi, kita cukup lihat SDNN-nya saja. SDNN di atas 50 berarti normal. Untuk frekuensi dilaporkan dalam bentuk spectral power. Power ini dilaporkan biasanya dalam milisecond kuadrat, ini milisecond, berarti kita harus kuadratkan. Nah, kalau di atas 800 milisecond kuadrat, maka itu yang normal. Atau kalau di sini 28 milisecond ke atas, normal. Oke. Demikian. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.